Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di edisi berita channel Abdul Hamid Air. Di edisi berita kali ini, saya akan berbagi informasi seputar pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemik dan rencana pembukaan kembali jamaah umroh dari luar Arab Saudi. Nah, bagaimana dengan jamaah umroh dari Indonesia? Apakah bisa berangkat untuk menunaikan ibadah umroh di masa pandemik ini? Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa klik pilihan subscribe di pojok kanan bawah. Dan terima kasih sudah mampir ke channel Abdul Hamid Air, keluarga kecil Indonesia di Madinah. Nah, sesuai rencana tahap awal saat pembukaan kembali pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemik, setelah melewati 2 tahap sejak dibuka secara bertahap tanggal 4 Oktober kemarin, Alhamdulillah maka bulan November mendatang akan memasuki tahapan ketiga, yaitu penerimaan jamaah umroh dari luar Saudi atau internasional. Hal ini tentunya membawa angin segar bagi 500 lebih agen perjalanan umroh di Arab Saudi setelah 7 bulan lamanya ditutup dan tidak beroperasi karena terkena dampak pandemi virus corona. Kementerian Haji dan Arab Saudi seperti dikutip dalam saudinesia.com telah menetapkan pedoman untuk penerimaan jamaah dari luar kerajaan mulai tanggal 1 November sebagaimana rencana tahap ketiga setelah dibukanya kembali aktivitas umroh mulai tanggal 4 Oktober kemarin. Maskapai Saudi Airlines pun telah mengumumkan pembukaan kembali 33 tujuan perjalanan internasional yang salah satunya adalah penerbangan dari dan ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Salah seorang investor di perusahaan umroh mengatakan bahwa diperkirakan ada kurang lebih 10.000 jamaah akan tiba setiap minggunya di Arab Saudi, tentunya dengan memastikan penanganan jamaah dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Kemudian dalam website resmi Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia dituliskan, sebagaimana dalam edaran yang diterima redaksi pada Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 malam, ada 11 regulasi penyelenggaraan umroh di masa pandemik yang dikeluarkan pemerintah Saudi di antaranya. Yang pertama, umur jamaah umroh hanya berkisar dari 18 sampai 50 tahun. Tentunya hal ini untuk meminimalisir resiko tinggi pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemik. Selanjutnya, persyaratan yang kedua adalah setiap jamaah umroh harus membawa bukti bebas COVID-19 dibuktikan dengan hasil PCR atau tes swab yang berlaku 72 jam dari hasil PCR hingga sampai ke Saudi. Dengan adanya persyaratan ini, dapat dipastikan biaya perjalanan umroh dari Indonesia akan bertambah karena persyaratan PCR ini. Persyaratan yang ketiga, untuk bisa umroh dan sholat di Haramain yaitu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, harus mendaftar melalui aplikasi Edmarna. Aplikasi Edmarna ini merupakan aplikasi yang diterbitkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan izin untuk melaksanakan umroh atau sholat di Masjidil Haram atau mengunjungi Raudhah di Masjid Nabawi. Kemudian syarat yang keempat adalah masing-masing jamaah harus menyiapkan tiket pulang pergi atau return sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu setiap travel perjalanan umroh harus memesan hotel disertai karantina selama minimal 3 hari, yaitu sebelum jamaah memulai atau melanjutkan kegiatan ibadah umroh. Juga dengan persyaratan kendaraan semua harus sudah disiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya persyaratan ini, dapat dipastikan bahwa biaya pelaksanaan umroh juga pasti akan bertambah, karena adanya masa karantina selama 3 hari yang bisa jadi pada saat sebelum pandemi corona, pelaksanaan ibadah umroh hanya berlangsung selama 9 hari, namun setelah aturan baru ini, mungkin bisa dipastikan akan bertambah menjadi 12 hari atau 15 hari tergantung dari kesepakatan dengan travel masing-masing. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu mematuhi protokol kesehatan sejak datang hingga kembali ke negara masing-masing. Protokol kesehatan ini tentunya seperti memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak dalam satu tempat.
Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu penyelenggara umroh wajib memberi data paspor yang valid khususnya tanggal lahir untuk menyesuaikan syarat umur jamaah umroh. Hal ini berkaitan dengan syaratan yang pertama yaitu umur jamaah umroh hanya berkisar antara 18 sampai dengan 50 tahun. Kemudian persyaratan selanjutnya yaitu jamaah dari luar Saudi akan dibagi beberapa grup. Setiap grup minimal 50 jamaah dan setiap grup harus didampingi dengan tour guide atau tour leader, yang kemudian mereka akan memesan program dalam satu paket. Di dalamnya sudah jelas ada tiket, hotel, dan transportasi yang disesuaikan dengan pelaksanaan umroh dan ziarah yang sudah didaftarkan dalam aplikasi Itmarna khusus bagi jamaah luar negeri. Kemudian syarat selanjutnya yaitu penyelenggara Saudi bertanggung jawab atas pengajuan program jamaah umroh seperti hotel, transportasi, handling lapangan, asuransi, akomodasi konsumsi, dan memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Ketua Bidang Umroh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, yaitu Zakaria Ansari, membenarkan bahwa 11 aturan tersebut dikeluarkan oleh pihak Kementerian Haji dan Arab Saudi dan baru saja diterimanya belum lama ini melalui surat edaran. Edaran yang dikeluarkan oleh Kabid Umroh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi oleh Abdul Aziz bin Abdul Rahim Wazan tersebut terkait sejumlah regulasi penyelenggaraan umroh di masa pandemik. Dalam edaran tersebut, pemerintah Arab Saudi mengingatkan para penyelenggara umroh di Saudi maupun di luar Saudi agar bisa bekerja sama dalam penyelenggaraan umroh yang sesuai dengan protokol kesehatan, kata Zakaria dalam keterangan tertulisnya. Mari kita banyak berdoa semoga jamaah umroh dari Indonesia bisa segera berangkat untuk menunaikan ibadah umroh dan semoga pandemi corona segera berakhir. Demikian edisi berita channel Abdul Hamid Air kali ini. Saya berdoa semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan terima kasih sudah mampir ke channel Abdul Hamid Air ini. Sampai ketemu di edisi berita channel Abdul Hamid Air lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.